Cerita novel romantis. Iparku Mantan Cintaku. Bab 36. Mencicipi kue lezat. Para karyawan wanita itu pun pergi ke ruangan mereka masing-masing untuk merapihkan barang-barang mereka. "Sayang, apa pipimu masih sakit?" tanya Harry pada Windini saat mereka hanya berdua di ruangan tersebut. "Tidak, aku tidak apa-apa." "Kenapa kamu pecat mereka? Aku tidak suka dengan keputusanmu," kesal Harry. Harry menghela nafasnya dengan berat. "Sayang, keputusanku sudah tepat. Itu sebagai salah satu tindakanku untuk melindungimu dari siapapun itu. Sudah, aku tidak mau membahas masalah ini lagi," ucap Harry. "Ya sudah, kalau seperti itu, aku mau kembali ke meja kerjaku saja," ucap Windini. "Ya sudah, kalau ada apa-apa bilang denganku. Jangan capek-capek kerjanya," ucap Harry mengecup kening Windini. Dan keduanya berpisah pergi ke ruangan mereka masing-masing. Di kantin Windini, Anggi dan Nathan sedang menikmati makan siang mereka. Perlakuan semua karyawan kepada Windini sangat berbeda. Semua terlihat segan dengannya, bahkan ada para pejilat bermanis-manis dengan Windini. "Win, elo hutang penjelasan dengan kita," ucap Anggi yang sudah begitu penasaran hingga sudah naik ke ubun-ubun. "Iya bener banget tuh Gi, elo kok bisa jadi istri Pak Harry?" tanya Nathan menimpali. Windini menarik nafasnya dan membuangnya pelan. "Maaf sebelumnya pada kalian. Gue udah sembunyiin ini dari kalian. Keluarga Pak Soza meminta gue menikah dengan anaknya. Papa Soza sendiri yang meminang langsung dan bertemu dengan Papa Joseph, dan gue akhirnya menikah dengan Pak Harry," jelas Windini. "Tapi kok keluarga Pak Soza bisa kenal dengan lu Win? Secara kan mereka keluarga terpandang. Orang berpengaruh nomor 3 di Asia ini," ucap Anggi. "Iya Win, kok bisa sih?" tanya Nathan juga begitu antusias. "Waktu itu gue sempat nolongin istri dari Papa Soza, yaitu Mama Helda, dan gue juga awalnya tidak tahu kalau Mama Helda adalah istri dari Papa Soza," jelas Windini lagi. "Wah, emang kalau jodoh pasti dipertemukan dengan cara apapun Win. Gue juga mau dong satu seperti Pak Harry," ucap Anggi senyum-senyum. "Kalau ngayal jangan ketinggian, nanti jatuh baru tahu rasa lo," ucap Nathan mentoyor kepala Anggi. "In, Nathan apaan sih lo?" ucap Anggi kesal. Windini hanya geleng kepala melihat tingkah kedua temannya itu. "Win, berarti elo nyonya muda dari keluarga Papa Soza dong," ucap Nathan. "Ya kira seperti itu," sahut Windini. "Apa elo tetap masih mau berteman dengan kita Win? Secara kan kita hanya remah rengginang untuk elo Win," ucap Anggi. "Apaan sih Gi? Gue masih tetap Windini sahabat kalian. Tidak ada yang berubah dari gue. Ini salah satu alasan gue menyembunyikan status gue di perusahaan ini. Karena gue gak mau kalian sungkan sama gue. Kalian akan jadi sahabat gue selamanya," ucap Windini dengan tatapan sendu. Win, gue jadi terharu mendengarnya,"
Ucap Anggi sudah berbaur mendekap Windini. Makasih selama ini kalian selalu ada buat gue. Ucap Windini masih berdekapan dengan Anggi. Gue juga mau dong didekap. Ucap Nathan mendekap Windini dan Anggi. Apaan si Elona, main ikut peluk-peluk aja. Ucap Anggi. Ayolah Gi, kita kan best friend. Sahut Nathan. Tapi jangan modus juga. Siapa juga yang modus? Si Windy aja GK mempermasalahkan, iya kan Win? Ucap Nathan mencari pembelaan pada Windini. Ada apa nih? Pakai segala acara pelukan gitu, udah seperti Teletubbies kalian. Ucap Forsite tiba-tiba. Ini loh Pak Forsite, si Anggi pengen punya suami seperti Pak Heri. Sahut Nathan pada Forsite. Ngomong apaan si Elona? Ucap Anggi sambil menginjak kaki Nathan dengan sengaja. Au, emang bener kan tadi Elo ngomong gitu? Ucap Nathan. Jangan ngomong juga dengan Pak Forsite kali Nat, dasar ember bocor lu. Kesal Anggi. Tidak masalah Gi, kamu tidak buruk juga. Aku kan 11-12 dengan Kak Heri. Sahut Forsite menanggapi ucapan Nathan. Jangan dengerin ucapan Nathan Pak, dia itu kalau ngomong gak disaring dulu. Ucap Anggi, ia merasa kesal dan malu pada Forsite. Windini hanya tertawa melihat drama yang dilakukan sahabatnya itu. Beneran juga gak apa-apa Gi. Sahut Forsite tersenyum. Anggi hanya tersenyum canggung menahan rasa malunya. Cie, ada yang malu tapi ngarep banget sebenarnya kan. Udahlah Gi, pepet terus tuh Pak Forsite, nanti keburu diembat cewek lain. Goda Nathan lagi pada Anggi. Nataan nyebelin banget si Elo. Sumut Anggi. Windini dan Forsite hanya tertawa melihat perdebatan Anggi dan Nathan. Hari-hari Windini dilewati seperti biasa, karena hari ini hari weekend Windini meminta izin pada Heri untuk pergi ke toko kue miliknya, karena toko kue milik Windini tetap buka meski hari weekend. Sistem libur bergantian di setiap harinya para pekerja yang berada di toko kue Windini. Windini sedang disibukkan dengan setumpuk kertas yang berada di meja kerjanya, memeriksa laporan pemasukan dan pengeluaran. Toko kue miliknya harus dianaktirikan karena ia magang di perusahaan. Tok, tok, tok. Suara pintu diketuk dari luar ruang kerja Windini. Masuk. Teriak Windini dari dalam yang masih sibuk dengan kertas-kertas di hadapannya. Maaf Mbak, saya mau memberitahu kalau ada yang mencari Mbak Windy. Ucap Lia. Siapa? Tanya Windini pada Lia. Gak tahu Mbak. Tapi yang cari Mbak Windy pria Mbak, prianya tampan banget lagi. Ucap Lia lagi. Windini hanya mengerutkan keningnya. Ya sudah saya akan ke sana. Sahut Windini. Windini berjalan menghampiri pria yang tengah berdiri di depan jendela menghadap jalan raya. Maaf mau ada perlu apa yang mencari saya? Tanya Windini karena posisi pria itu membelakanginya. Kenapa kamu meninggalkanku? Kesal Heri Kusmanto. Tadi kamu masih tertidur, aku tidak tega untuk membangunkanmu, lagi pula kan ini hari weekend.
Sahut Windini. Suamiku, kenapa kamu bisa ada di sini? Semalam aku kan sudah bilang padamu. Ucap Windini lagi. Tidak penting kenapa aku bisa ada di sini. Sekarang aku mau sarapan bersama denganmu. Ucap Harry, lalu mengecup pipi Windini. Windini hanya membulatkan matanya, karena di situ ada Lia karyawannya yang sedang memasukkan kue ke dalam etalase. Kak, apa yang kau lakukan? Malu tahu. Ucap Windini. Kenapa harus malu? Aku tidak peduli. Memang kamu tidak mau memperkenalkanku pada karyawanmu, sayang. Ucap Harry. Iya, nanti aku perkenalkan dengan karyawanku. Yuk sekarang kita ke ruanganku. Ucap Windini. Apakah ini ruang kerjamu, sayang? Ucap Harry memperhatikan sekeliling ruangan Windini. Iya, ini ruang kerjaku. Memang sederhana, tidak seperti ruang kerjamu yang sangat luas itu. Ucap Windini. Ini juga bagus, tidak buruk juga, cukup nyaman. Ucap Harry memberi penilaian. Suami, kenapa kamu tahu toko kueku? Aku kan belum pernah ajak kamu ke sini. Tanya Windini. Kalau itu sih gak sulit untuk seorang Harry Kusmanto, sayang. Ucap Harry mencubit hidung Windini. Ya, aku percaya siapa kamu di negara ini, ucap Windini memutar bola matanya malas. Ya sudah, aku ke depan dulu, mau ambilkan sarapan untukmu. Ucap Windini lagi. Diam. Windini keluar dari ruang kerjanya menuju etalase kue. Mbak Windini, tadi siapa? Pacarnya? Iya. Sepertinya sayang banget dengan Mbak Windy, ucap Lia dengan antusiasnya. Sok tahu kamu, Li, dari mana kamu tahu kalau dia sayang sama aku? Ucap Windini dengan sibuk memasukkan kue di atas piring. Taulah Mbak, dari cara menatap Mbak Windini aja udah kelihatan banget kok. Sahut Lia. Iya Mbak, tadi siapa tampan banget? Pacar Mbak Windini ya, ucap pegawai Windini yang lain. Sudah sana kalian kerja lagi. Ucap Windini tersenyum. Windini membawa 2 cangkir coklat panas dan cappuccino dan sepiring aneka kue di atasnya. Wah, sepertinya enak. Ucap Harry saat Windini meletakkan nampan di atas meja. Silakan dinikmati, sayang. Ucap Windini. Dan keduanya menikmati minuman dan kuenya. Menikmati sarapan menjelang siang. Saya Aang. Ucap Windini manja saat Harry membersihkan ribiernya yang belepotan dengan coklat menggunakan ribiernya. Hehem, manis. Ucap Harry. Ah, kau ini. Ucap Windini memukul lengan Harry. Sayang, kita jalan yuk. Ajak Harry. Kemana? Kemana aja, asal sama kamu. Ucap Harry. Tunggu sebentar ya, aku selesaikan pekerjaanku dulu. Ucap Windini. Mau aku bantu, sayang? Tawar Harry. Tidak perlu, sedikit lagi kok. Tolak Windini. Ya sudah kalau seperti itu. Ucap Harry. Diam Harry memotret Windini yang tengah fokus dengan pekerjaannya lewat handphonenya. Menurut Harry, Windini semakin menggemaskan saat terlihat serius seperti itu. Lanjut ke bab 37.